Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa lagi dengan kami, Meta Jiwa, di obrolan serba-serbi Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang dulu satu alma mater di S1 dan kemudian lanjut di S2 menjadi senior saya, juga satu alma mater. Assalamualaikum Mas Mehmet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau ini sapaannya Mas Mehmet, tapi nama lengkapnya Abdul Hamid Holili, MPC psikolog. Ya. Beliau seorang psikolog dan juga dosen, dan beliau juga aktif di banyak kegiatan kemasyarakatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan keimanan. Kenapa tema keimanan ini menjadi penting untuk kita diskusikan? Karena di bulan Ramadan ini bulan yang dimana umat muslim semua dituntut untuk beribadah, dan ibadah yang diselenggarakan di bulan Ramadan ini erat kaitannya dengan keimanan seorang muslim itu sendiri. Oke, agar tidak berlama-lama, kita akan memulai diskusi ini, dan tema diskusi yang kita angkat saat ini fokus kita mengkaji keimanan dalam kajian atau pendekatan psikologi. Mungkin sebelum kita jauh lebih dalam berdiskusi terkait dengan keimanan, mungkin Mas Mehmet bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya definisi iman dalam konteks psikologi. Oke, terima kasih Mas Arham. Wah, bukan pertama Arham ya, tapi Mas Arham, Abdul Basit Arham. Sebenarnya langsung saja ya, sebenarnya ke tema pembahasan ini lebih mengarah pada sofistik. Hanya saja kalau kita mengacu pada lahirnya psikologi, baik itu dari pandangan kontemporer maupun dalam pandangan Islam, psikologi itu juga erat kaitannya dengan sebuah keimanan. Seperti itu. Itu yang harus kita garis bawahi. Yang membedakan psikologi Islam, ranah Islam dengan psikologi kontemporer itu, jika psikologi kontemporer itu hanya berdasarkan perilaku seseorang, itu hanya berdasarkan pada faktor lingkungan saja. Berbeda dengan psikologi dalam kajian Islam, itu lebih mengarah pada adanya unsur spiritualitas yang menyebabkan atau mempengaruhi perilaku seseorang. Sehingga keimanan tersebut itu kan hal yang abstrak. Kita tidak bisa melihat si A, si B, si C itu keimanan seperti apa. Karena itu merupakan hal yang domain yang unmeasurable, artinya yang tidak bisa diukur. Yang bisa kita ukur ada dari perilakunya. Seseorang itu dikatakan beriman ketika perilakunya seperti apa. Sehingga ranah dari psikologi itu, dalam kajian psikologi, keimanan itu hanya bisa kita ukur dari seberapa perilaku yang ditampakkan seseorang person tersebut terkait dengan keimanannya. Dan ini menjadi hal yang kalau kita menyinggung khususnya di bulan Ramadan ini ya, terkait dengan keimanan dalam hal psikologi, khususnya di psikologi Islam, itu antar satu muslim dengan muslim yang ini mungkin akan berbeda pemahaman terkait dengan keimanan. Seperti contoh, kalau ya saya tidak bisa menyebut semuanya, cuma ekstremis yang ada di Timur Tengah itu juga sama dengan kita, memaknakan keimanan dalam bentuk perilaku yang berbeda dengan kita, yang memiliki adat ketimuran.
Kalau di Timur Tengah itu mungkin lebih ekstrim seperti yang ya saya tidak mengatakan seluruhnya ya, tapi kebanyakan bukan kebanyakan yang ada beberapa bagian yang memaknakan keimanan mereka dalam hal perilaku yang ekstremis seperti itu, memaknakan dirinya jihad dan sebagainya. Sedangkan kalau di dalam sama-sama Muslim, tapi kita dengan apa namanya pengaruh budaya Timur memaknakan keimanan dalam bentuk perilaku itu yang berbeda. Kita lebih toleran, lebih tawasud, lebih ta'adul dan sebagainya terkait dengan perilaku yang kita tampakkan terkait dengan keimanan. Seperti itu. Sehingga keimanan itu bukan tidak mungkin untuk diukur, sangat bisa diukur. Hanya saja alat ukur yang digunakan untuk mengukur sebuah keimanan seseorang itu dari perilakunya, hal yang tampak. Seperti kata apa namanya pendapat dari Profesor Jamaluddin dan Profesor Mujib, bahwasanya manusia itu terbagi menjadi dua domain. Ada domain yang ada area atau domain yang bisa diukur dan ada domain yang tidak bisa diukur. Kalau yang domain bisa diukur, ya jelas perilaku kita. Tapi ada domain yang tidak bisa diukur seperti hasrat, keinginan, ketaatan, min afleknya dan sebagainya, pandangan ke depan, kognitif. Nah, itu yang hal yang tidak bisa diukur. Lah, posisi iman sendiri itu ada pada ranah yang unmeasurable atau yang domain yang tidak bisa diukur. Untuk domain yang bisa hanya saja keimanan itu bisa kita ukur melalui perilakunya dalam bentuk domain yang bisa diukur. Mungkin seperti itu. Oke, artinya dalam konteks psikologi keimanan itu tercerminkan dari hal-hal yang kemudian tampak seperti perilaku dan lain sebagainya itu. Oke, sangat menarik sekali. Tapi sebelum kita lebih jauh melihat iman secara holistik yang nantinya akan mengerucut pada bentuk-bentuk perilaku keimanan yang mungkin tadi sudah disinggung menjadi seorang ekstremis dan kita berbeda di adat ketimuran dan lain sebagainya, faktor-faktor yang membentuk itu, saya ingin mengkomparasi apakah dalam pendekatan psikologi apakah penting seseorang ini memiliki instrumen yang namanya iman. Bagaimana menurut ini sangat pertanyaan yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita kaji sebenarnya. Artinya kalau kita larinya ke psikologi kontemporer terlebih dahulu, bahwasanya di dalam kita di psikologi kan ada banyak aliran. Ada aliran psikoanalisa, ada aliran behavior dan humanistik dan sebagainya. Misalkan di psikoanalisa dia mengatakan bahwasanya perilaku seseorang itu dipengaruhi atau didorong, dimotivasi oleh faktor insting, yang mana instingnya ada dua, insting kehidupan dan insting kematian, kan seperti itu. Libido dan sebagainya dari insting kehidupan. Begitu juga dengan faktor dengan aliran behavior, dia mengatakan bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungannya, bagaimana dengan konsep stimulus dan responnya. Ketika anak itu dibesarkan di lingkungan yang pondok pesantren misalkan, maka bisa jadi kemungkinan besar anak itu akan berperilaku seperti layaknya seorang santri dan sebagainya. Yang menjadi menarik adalah sekarang dengan adanya psikologi Islam ini yang menggambarkan atau mengkomparkan psikologi dalam kajian Islam, bahwasanya perilaku manusia itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang seperti itu, faktor lingkungan, faktor dorongan dan sebagainya. Ada yang disebut dengan faktor spiritual. Misalkan nih saya contohkan, seorang muslim akan beramal soleh, melakukan perilaku-perilaku yang prososial, perilaku-perilaku beramal, bersedekah dan sebagainya, itu karena dipengaruhi oleh faktor apa? Kalau bukan faktor spiritualitas. Mereka memiliki konsep bahwasanya ketika saya memberikan berperilaku, beramal soleh, memberikan sedekah, berpuasa dan sebagainya, maka saya akan mendapatkan pahala. Pahala inilah yang nantinya akan menjadi motif dan motivasi bagi seseorang untuk terus berperilaku yang baik. Sehingga keimanan di sini adalah sebagai apa ya? Bahan dari seseorang untuk bisa berperilaku yang baik. Seperti itu. Kalau dalam kajian psikologi seperti itu, sehingga dorongan seseorang agar bersedekah, agar ikut membantu fakir miskin dan sebagainya, ikut kerja bakti dan sebagainya, ya karena itu tadi, karena faktor spiritualitas atau dalam hal ini adalah faktor agama. Ketika saya melakukan hal tersebut, maka saya akan mendapatkan pahala, kan seperti itu. Nah, pahala inilah
yang ranahnya ada pada faktor-faktor keimanan seseorang. Dia meyakini dengan saya berbuat seperti ini maka saya akan mendapatkan pahala. Nah, pahala inilah merupakan ahsanal jaza kan seperti itu. Jadi pembalasan yang paling baik dari Tuhan untuk manusia. Kan seperti itu. Oke. Artinya memang keimanan ini memiliki tempat yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik itu secara psikologi agama atau psikologi Islam menerjemahkannya seperti itu ya. Iya, Oke, benar sekali. karena saya kemarin itu sempat berdiskusi dan membaca di psikologi kontemporer sebenarnya sudah mulai ada aspek agama itu menjadi salah satu kebutuhan manusia, tapi belum spesifik ke keimanan. Seperti yang diungkapkan Viktor Frankl yang dia awal mula tertrigger untuk melakukan penelitian pada korban perang Nazi waktu itu kan dia melihat bahwa manusia mengalami ketidakseimbangan dalam hidupnya ketika dia pulang setelah perang dan mendapatkan kemenangan, dan banyak ditemui para veteran ini mengalami ketidakseimbangan secara psikologis. Nah, tapi Viktor Frankl belum mengarah pada kesimpulan keseimbangan yang dibutuhkan itu adalah faktor agama atau keimanan, yang kemudian diterjemahkan oleh pengikutnya Viktor Frankl, kemudian mengarah ke agama, kemudian lahir psikologi agama dan lahir psikologi Islam juga ini. Ya, mungkin benang merahnya setelah Mas Mehmet tadi mengutarakan, saya mendapatkan benang merah itu. Oke, sekali. Jadi memang benar dengan storytelling ya, seperti yang di storytelling oleh si Viktor Frankl, dengan adanya dia menceritakan kisahnya ketika dia berada di camp Nazi, bagaimana seperti apa pada carut marutnya Perang Dunia 1 dan 2. Kemudian dengan storytelling itu apa yang dia rasakan, dia bisa mencetuskan sebuah teori yang disebut dengan meaning of life atau kebermaknaan hidup. Bagaimana konsepnya adalah manusia itu seakan-akan ada rasa yang kurang. Ada suatu kebutuhan yang kurang dimiliki. Jadi yang dimaksud Viktor Frankl, mungkin karena Viktor Frankl itu non Muslim gitu ya, sehingga iya kan, sehingga pandangan Viktor Frankl itu hanya ada pada kira-kira sisi apa sih yang kurang dari manusia. Manusia itu dibagi menjadi 3. Ada manusia dipandang dari fisiologis, kebutuhan makan minum, kemudian ada manusia dipandang dari kebutuhan psikisnya dia, mentalitinya dia, bagaimana dia merasa nyaman, tenang, rasa dihargai. Kemudian ada faktor yang terakhir yang mungkin bisa menjadi cikal bakal ya dari lahirnya psikologi Islam itu sendiri, bahwasanya ada sebuah kebutuhan spiritualitas dari seseorang. Itu mungkin yang mendasari Viktor Frankl, dia menciptakan sebuah konsep kebermaknaan hidup atau meaning of life. Jadi bagaimana hidupnya dia itu bisa bermakna baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sehingga peran-peran keimanan dalam konteks ini bisa menjadi motif seseorang untuk berperilaku baik, menampakkan perilaku-perilaku yang ya memang fitrahnya seorang manusia itu ya berperilaku baik. Ya, seperti di dalam hadis itu kan disebutkan kullu maulidin yuladu al fitrah, setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah ini bukan hanya dimanakan sebagai sebagai kondisi suci, tapi fitrahnya manusia itu fitrah untuk berbuat kebaikan. Contoh paling gampang, ketika seseorang bertemu dengan orang yang lain, stranger misalkan, si A kemudian di suatu wilayah bertemu dengan si B, dia mencoba untuk berkomunikasi, maka hal yang pertama kali ditambahkan adalah sebuah kebaikan. Itu sudah menjadi fitrahnya manusia. Fitrah manusia itu pasti akan berbaik-baik. Sejahat-jahatnya manusia, misalkan kalau diruntut ke zamannya si Viktor Frankl itu si Hitler lah misalkan, seburuk-buruknya perilaku Hitler itu pasti akan memiliki sebuah fitrah kebaikan juga, kan seperti itu. Nah, karena memang fitrahnya manusia itu berbuat baik. Nah, berbuat baik inilah yang nantinya ketika diperjelas dengan yang namanya keimanan. Seperti itu.
Oke. Nah, ini kan apa namanya? Kalau kita sudah membaca keimanan ini menjadi salah satu bagian dari kajian psikologi Islam atau menjadi fenomena yang kemudian bisa dianalisa dan didekati oleh ilmu psikologi untuk menjadi sebuah subjek kajian. Artinya psikologi juga memiliki apa namanya? Memiliki eh, potensi untuk berkontribusi pada membangun keimanan. Kan Jelas, seperti itu ya? sangat-sangat jelas sekali. Ya, Sehingga kalau saya memanakan antara keimanan dengan psikologi itu bukan hal yang bertolak belakang, tapi juga saling saling melengkapi. iya, Ya, betul. keimanan seseorang itu akan bertambah ketika sosial supportnya, support system yang ada di lingkungannya juga mendukung seperti itu. Contohnya, Hmm, kalau kita berada di lingkungan yang ya kayak bulan Ramadan ini di samping rumah kita mungkin ada musola yang darusan, maka kita akan terpanggil untuk melakukan darus atau mengaji bersama seperti itu. Nah, artinya kan sosial support yang ada di lingkungan kita itu juga dapat mempengaruhi keimanan kita. Begitu juga hmm, dengan keimanan juga dapat mempengaruhi perilaku kita. Hal yang ditambahkan dalam psikologi. Jadi dua hal ini yang saya kira ketika dilakukan kajian mendalam akan menghasilkan penelitian-penelitian yang sangat bagus saya kira. iya. Karena kenapa ini menjadi apa namanya perlu saya garis bawahi karena eh, dulu waktu saya masih sebelum berkuliah di UIN itu kan saya pernah eh, berbicara ngobrol dengan apa namanya seseorang yang saya bertemunya juga di salah satu masjid di Jawa Timur dan beliau apa namanya kita ketemu ngobrol-ngobrol terus ditanya masnya mau kemana? Saya mau daftar kuliah. Jurusan apa mas? Psikologi. Loh, kenapa kok ambil psikologi? Ya karena saya pengen belajar psikologi. Karena waktu itu saya belum punya pandangan orientasi apapun terkait dengan ilmu psikologi. Yang saya tahu bahwa kalau saya belajar ilmu psikologi maka saya akan apa namanya mudah untuk menerima cerita orang-orang, terus membantu dalam hanya sebatas itu karena memang dulu di sekolah saya termasuk orang yang teman-teman saya mudah untuk bercerita dengan saya. Hanya sesederhana itu. Tapi beliau karena secara style beliau juga beratribut orang yang paham agama dan saya cukup kaget dengan tanggapan beliau ketika saya berbicara mau berkuliah pengen kuliah di jurusan psikologi. Beliau berpendapat bahwa psikologi itu bukan ilmu yang islami dan justru psikologi itu ilmu yang dekat dengan kekufuran dan lain sebagainya. Saya juga lupa redaksi tepatnya. Yang saya ingat itu beliau berpendapat bahwa psikologi itu punya potensi yang buruk dalam kehidupan keagamaan khususnya di agama Islam kayak gitu. Saya juga agak shock juga waktu itu. Setelah itu dengan berjalannya waktu karena saya juga orang yang saya temui bukan orang yang signifikan others buat saya, jadi ya saya sambil lalu saja. Cuma pernyataan itu sangat terngiang-ngiang. Apa ya benar gitu. Ternyata setelah berjalannya waktu, berproses, ternyata mungkin itu anggapan bagi sebagian orang yang mungkin dalam tanda kutip kolot dalam beragama begitu ya. Nah, itu salah satu latar belakang mungkin cukup panjang ya untuk apa namanya untuk mengheadline bahwa ilmu psikologi itu tidak ada kaitannya dengan degradasi atau usaha untuk mendegradasi keimanan seorang. Justru psikologi itu memberikan kontribusi banyak untuk membangun kesalehan-kesalehan kita beragama apapun, Iya, iya. khususnya kita bagi umat muslim kan itu. Terus kemudian saya yang penasaran itu bagaimana ilmu psikologi menjelaskan eh,
apa namanya, struktur bangunan keimanan seseorang itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Mas Hamid. Oke, kalau kita berbicara keimanan, jelas yang perlu kita gunakan pertama kali adalah faktor agama, maksudnya Islam. Hmm. Nah, karena itu menjadi sumber dari keimanan kita kan seperti itu. Jadi kalau keimanan itu kan dalam apa namanya, dalam lughat atau bahasa itu kan menyerahkan diri kan seperti itu pada Allah. Dan istilahnya itu kan dia apa ya, eh, mempercayai dan meyakini bahwasannya ada Tuhan, ada esensi yang besar yang di luar tubuh manusia yang disebut dengan Tuhan. Kalau dalam agama Islam disebut Tuhan kita adalah Allah kan seperti itu. Jadi ada sebuah esensi di luar manusia dan kita meyakini esensi keberadaan esensi tersebut, dan esensi tersebut merupakan esensi yang maha segalanya kan seperti itu. Kita mempercayai dengan itu. Itu merupakan konsep dari sebuah keimanan. Bagaimana ketika keimanan itu muncul, maka apapun yang kita lakukan itu akan bersandarkan kepada esensi yang besar yang kita yakini kebenarannya tersebut. Misalkan ketika kita dalam keadaan kondisi lapar misalkan, kemudian di sekitar kita itu ada makanan, tapi bukan milik kita. Nah, bagaimana keimanan tersebut bisa menjaga perilaku kita itu agar berbuat semestinya? Dorongan kita itu dorongan lapar. Ketika tidak makan kita akan mungkin kelaparan dan sebagainya. Dan di sebelah kita itu ada makanan. Hanya saja makanan itu bukan milik kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan langsung memakannya, mengambil dan memakannya? Apakah seperti itu? Atau melakukan hal-hal yang lain? Misalkan mencari tahu siapa pemiliknya, minta izin dan sebagainya. Nah, itulah perbedaan perilaku yang didasarkan pada iman dengan perilaku yang tanpa didasarkan pada iman. Sehingga konstruk keimanan sendiri itu merupakan bahan bakar bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk berperilaku menurut apa yang dia yakini kebenarannya. Seperti itu. Ya, kalau dalam bahasanya si Freud itu kan sebagai move atau sebagai motivasi, sebagai dorongan utama. Kan seperti itu. Oke, kalau kita lihat apa kompleksitas dari keimanan seseorang yang kemudian mampu mendorong seseorang untuk berperilaku dan bentuk perilaku itu merepresentasikan dari nilai keimanan itu. Lantas aspek psikologis apa saja yang kemudian ikut serta membangun keimanan seseorang, dan ketika aspek tersebut kita equalizer, misalnya kita besarkan, maka keimanan itu juga ikut membesar atau memperkokoh. Nah, ini aspek-aspek apa saja, aspek psikologis yang mempengaruhi seseorang dalam membangun keimanan? Oke, sebelum lari ke aspek tersebut ya, saya mencoba untuk menggambarkan keimanan itu seperti yang saya jelaskan tadi merupakan hal yang tidak tampak. Kan seperti itu. Aspek psikologi yang bisa menjembatani antara keimanan dengan perilaku adalah faktor kognitif seseorang. Bagaimana keimanan tersebut ketika dikognitifkan pada pemikiran seseorang dan itu diterima, maka akan meyakini bahwasanya keimanan itu merupakan hal yang benar, dan pasti itu akan menjadi apa ya, menjadi penyemangat untuk berperilaku kan seperti itu. Terkait dengan aspek itu sendiri, aspek psikologis untuk menambah keimanan, apa ya, yang bisa meningkatkan keimanan ya selain kognitif itu sendiri ya, keimanan itu kan bagian dari mempercayai sesuatu. Nah, ketika kalau dalam bahasa psikologisnya itu kan biasa disebut dengan sugesti. Nah, itu keyakinan yang mendalam terhadap sesuatu itu dengan bisa juga disebut dengan sugesti, sehingga ketika keimanan tersebut, keyakinan kita yang sangat mendalam kepada Tuhan, maka secara tidak langsung kita mempertebal hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa memiliki dauk, kalau bahasa Arabnya itu dauk apa, rasa gitulah.
Misalkan ketika ingin melakukan dosa, misalkan menginginkan perbuatan keji atau perbuatan dosa, maka semacam ada semacam kayak apa ya, peringatan atau alarm gitu loh dalam dari kita. Hmm. Itu pasti ada, setiap manusia itu kan pasti. Tinggal seberapa besar keimanan seseorang itu akan menentukan seberapa besar juga pengaruh alarm tersebut. Kita tahu bahwasanya mencuri itu uh, apa namanya, haram, misalkan dilarang. Tapi kenapa kok kita melakukan itu? Nah, itulah yang disebut dengan Hmm. kognitif seseorang itu juga memiliki peranan sangat penting terhadap peningkatan keimanan seseorang. Oke. Berarti selain kecerdasan kognitif yang nantinya akan apa namanya terbreakdown menjadi intelektual keagamaan, yang tadi disebutkan juga kecerdasan emosi ternyata juga memiliki kontribusi penting dalam membangun. Karena yang bisa memunculkan alarm psikologis itu kan kecerdasan emosi. Ya, Sangat itu. oke. Selanjutnya yang mungkin nanti kita akan masuk di dalam kasuistik ya. Kita membahas kasuistik yang mungkin ramai diperbincangkan oleh masyarakat terkait dengan isu-isu tentang radikalisme atau gerakan radikal yang kemudian ketika gerakan itu menjadi satu gerakan yang lebih ekstrim lagi menjadi gerakan terorisme. Itu kan sempat beredar di masyarakat itu bahwa gerakan radikalisme dan gerakan terorisme itu dimulai dari semangat seseorang dalam beragama atau tingkat keimanan seseorang pada agama yang kemudian meluap-luap. Iya. Nah, ini apakah stigma itu menurut psikologi bagaimana? Apakah benar itu hanya karena keimanan seseorang yang lagi tinggi-tingginya atau ada penjelasan lain? Terkait ini menjadi kajian yang selalu hangat untuk dibahas ya, terkait dengan radikalisme teroris. Apakah itu ada pengaruhnya dengan agama yang dimiliki? Oke, ini menjadi hal yang bisa kita perbincangkan ya. Artinya seorang radikal atau gerakan-gerakan radikal itu merupakan gerakan yang memahami agama itu menurut sudut pandang mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada dari semangat tersebut muncul yang disebut dengan fanatisme beragama. Sehingga ketika seseorang itu sudah adanya memunculkan fanatisme beragama, maka ya layaknya seorang fanatis gitu loh, layaknya seorang yang fanatis, maka apa yang tidak sejalan dengan dirinya akan dianggap salah. Nah, ini kenapa kok bisa muncul? Itu karena tidak diimbangi dengan adanya kognitif itu tadi. Aspek kognitif dan aspek emosional itu tadi. Itu sedang banyak itu dari sejak kita kuliah mungkin ya di Malang itu kan isu-isu radikal tahun 2010 2011 itu sangat marak sekali, sangat masif yang terjadi di Malang. Itu kenapa? Karena mereka memang dari awal, tanda kutip ya, dari awal itu memang belum memiliki sentuhan terkait dengan agama Islam. Kemudian bagaimana ketika seseorang itu tidak memiliki pandangan mengenai agama, dia mendapatkan guru atau mendapatkan ilmu dari seseorang yang mengajarkan agama dengan versinya dia. Dan versi yang dia yang dia ikuti adalah versi-versi yang keras misalkan, sehingga dia memunculkan fanatisme. Ketika sudah muncul fanatisme, dia akan menjadi orang yang mengaplikasikan radikalisme tersebut, mengaplikasikan keimanan yang dia pahami kebenarannya menurut dia sendiri, versinya dia, kepada bentuk perilakunya dia. Nah, seperti itu. Jadi munculnya radikalisme itu bukan karena orang itu tidak paham atau tingkat kognitifnya rendah, enggak. Justru orang-orang radikal itu merupakan orang-orang yang tanda kutip kognitifnya itu pintar, kognitifnya itu cerdas dan sebagainya.
Hanya saja kognitif cerdas itu tidak dibarengi dengan aspek-aspek yang lain. Dia tidak mempertanyakan, dia tidak mengkomparkan atau mengcross checkkan pemahaman dia terkait dengan agama itu apakah sudah sesuai atau tidak. Kan seperti itu. Sehingga dari itu akan muncul sebuah fanatisme dan yang mana fanatisme tersebut larinya bisa berbentuk dalam terorisme kan seperti itu. Oke. Oke, berarti hal yang penting kita garis bawahi itu berarti tidak hanya melulu tentang semangat keberagamaan saja, tapi Ya, kemudian semangat itu yang tidak terakomodir dengan baik dan bertemu dengan guru dan sumber pengetahuan yang tidak benar dalam menafsirkan agama dan apa namanya mengartikan agama dalam kehidupan kan gitu. ya, Dan kalau saya ingat apa namanya pendapatnya Prof. Hamdi Muluk, beliau kan juga aktif di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu ya. Itu BNPT. kan kalau menurut beliau kan muaranya adalah itu tadi orang yang tidak mempunyai background agama atau pendidikan agama di masa kecilnya itu minim atau kurang, kemudian bertemu dengan ketika dia besar dia mengalami kerinduan untuk beragama, terus bertemu dengan guru yang tidak tepat gitu tadi. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kemudian belajar ilmu agama itu juga penting untuk memilah dan memilihnya kan gitu. Siap, benar-benar Uh, sekali. uh, Tapi jangan uh, lupa juga bahwasanya semangat beragama juga harus ada dong. Kalau Oke, kita tidak memiliki semangat beragama ya bagaimana kita menampakkan perilaku yang diajarkan oleh agama kita kan seperti itu. Eh, harus bersemangat beragama tapi pada saat ada teman yang membutuhkan kita tidak mau menolong. Kenapa tidak mau menolong? Itu bukan urusan saya lah. Itu kan anggapan-anggapan yang kurang clear. Ya, ya, semangat beragama tetap tetap harus ada. iya betul. Sepakat saya kalau itu. Terus kalau kita apa namanya, kenapa ini menjadi penting juga? Itu karena momen ini juga di hari-hari ini wacana atau diskusi terkait dengan terorisme itu kembali hangat karena dipicu dari penolakan Israel kemarin Ya, yang berujung pada gagalnya U20. Kan salah satu yang menjadi trigger dan menurut pandangan kita sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh negara dan mungkin juga menjadi salah satu alasan yang paling kuat menurut FIFA itu kan statementnya Gubernur Bali yang dia berstatement bahwa kurang lebih dia masih saya Gubernur Bali dan mayoritas penduduk Bali itu masih memiliki apa namanya traumatik terkait dengan bom Bali. Nah, artinya potensi terorisme itu masih dibaca sangat nyata gitu. ya benar sekali. Karena di masyarakat kita kan masyarakat yang eh, apa ya? Saya mau ini mungkin menjadi autokritik untuk kita semua ya. Masyarakat kita itu Hmm. belum melek gitu lah. Artinya Hmm. belum melek, masih bersifat kalau menurut saya benar ya sudah kan seperti itu. Artinya dia tidak memikirkan apa dampak bagi orang warga atau orang-orang sekitarnya dia ketika dia berperilaku seperti itu. Kan gitu. Benar sekali ketika isu Israel kemudian yang digoreng mungkin oleh politisi dan sebagainya. Cuman kan yang Hmm. menjadi triggernya juga kan adalah faktor keamanan dan sebagainya kan. Yaitu dikhawatirkan akan memunculkan terorisme dan sebagainya. Hmm. Masyarakat kita itu belum dewasa beragama. Nah, oke. Benar. Kenapa? Masih memperributkan hal-hal yang sifatnya itu memang
sudah selesai sebenarnya gitu loh. Iya Oke. kan? Ya mungkin bisa diperdebatkan dan sebagainya. Ketika ada seorang non muslim ketika minta tolong dan sebagainya, apa yang harus dilakukan. Nah, itu kan kalau kita tidak dewasa dalam beragama, kita akan menolak untuk membantu. Kenapa? Karena dia tidak seiman dengan kita. Tapi ketika seseorang tersebut sudah dewasa dalam beragama, maka akan memandang bahwasanya orang yang non muslim tersebut yang minta bantuan pada kita itu adalah sama-sama makhluk Tuhan gitu loh. Dan ini yang belum menjadi gerakan yang masif di Indonesia. Artinya masyarakat kita ya masih masyarakat yang konservatif dalam beragama, belum moderat lah bahasanya Iya. gitu. Nah, itu kan juga satu irisan bentuk dari keimanan seseorang gitu loh. Karena kalau tadi keimanan itu adalah sesuatu hal yang abstrak, maka perilaku itu adalah representasi dari keimanan kita. Nah, dalam bermasyarakat atau dalam menjalin relasi sesama manusia saja kita masih terjebak pada dikotomi hal tersebut. Padahal jelas kan Islam kan hadir itu sebagai rahmat untuk semuanya. Artinya orang non muslim pun mendapatkan rahmat atas kehadiran kita sebagai orang muslim gitu. Nah, nah bagaimana kemudian psikologi melihat potensi penyimpangan-penyimpangan dalam dalam keimanan atau keberagamaan seseorang ini itu yang paling potensial itu sebenarnya apa? Terjadinya penyimpangan beragama ini yang paling potensial itu ya kalau di dalam psikologi ada yang disebut dengan kontrol diri sebenarnya, self control. Oke. Jadi bagaimana pemahaman seseorang itu terkait dengan dirinya dengan orang lain. Dia bisa mengontrol apa sih yang saya inginkan. Kira-kira kalau saya berperilaku seperti ini, dampaknya terhadap orang lain itu bagaimana? Nah, ini merupakan aspek yang dapat mempengaruhi bukan penyimpangan beragama. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya tetap sama terkait dengan kematangan dalam beragama. Sehingga penyimpangan beragama itu sebenarnya tidak akan muncul ketika seseorang tersebut memahami dengan benar terkait dengan keimanannya dia dengan Tuhan. Nggak mungkin juga kan Tuhan di segala agama manapun, saya yakin itu tidak mungkin ada sebuah agama yang menyuruh atau memerintahkan pengikutnya atau umatnya untuk melakukan pembunuhan. Tidak ada, tidak mungkin. Ada orang yang duduk di samping kita karena dia non muslim terus kita sakiti kan, ya itu namanya psikopat juga kan gitu, nggak ada angin, Iya. nggak ada apa, nggak ada alasan untuk melakukan apa, kemudian dia berbuat seperti itu, nggak ada seperti itu ya. Cuman itu tadi pemahaman terkait dengan beragama seseorang itulah yang menyebabkan seseorang tersebut menjadi atau berperilaku yang berbeda dengan track atau frame dari agama itu sendiri. Misalkan di dalam agama Islam kita tidak boleh untuk menyakiti orang lain, tapi di prakteknya banyak kok di masyarakat kita atau teman-teman muslim kita yang masih suka menghina orang lain. Bahkan di era 4.0 sendiri juga semakin memperluas perilaku itu gitu loh. Iya. Jadi ngatain orang itu bukan hanya ngatain kepada orangnya, bisa juga melalui dunia media sosial sekarang. Nah, itu bagaimana agar kita tidak bisa berperilaku seperti itu? Ya harus ada kontrolnya, kontrol dirinya. Kita harus tahu dulu ketika saya melakukan itu kira-kira dampaknya bagaimana. Kan seperti itu. Iya. Iya, terus yang mungkin menurut saya yang perlu kita gali lagi itu bagaimana dengan arogansi dalam beragama dalam tanda kutip ya. Kita bertindak arogan yang kemudian itu mempunyai irisan dengan hal-hal yang beratribusi dengan agama itu ketika kita sandingkan dengan teori
apa namanya, minoritarian atau mayoritarian itu kan juga sejalan gitu. Nah, bagaimana kemudian psikologi itu melihat potensi agresivitas itu didorong oleh kesadaran apa mayoritarian itu tadi? Jelas sekali, ini sangat berpengaruh. Jadi gini, teman-teman itu ketika berhadapan dengan orang lain yang langsung itu pasti akan kaku atau sungkan untuk ngomong. Tapi ketika dia memiliki massa yang banyak, maka tingkat kebarbarannya akan tinggi kan seperti itu. Karena apa? Karena dia merasa didukung oleh faktor yang lain, oleh teman-temannya itu tadi. Sehingga peranan psikologi di sini adalah bagaimana sosial supportnya, sosial di lingkungan sosialnya seseorang tersebut memang benar-benar fit atau suasana yang benar-benar mendukung seseorang tersebut untuk berperilaku positif. Misalkan sama-sama mayoritas, tapi ketika mayoritas yang ada di lingkungan sekitarnya dia itu berperilaku positif, maka itu akan bagus. Dia akan mendorong personal tersebut untuk berperilaku positif. Tapi ketika masyarakatnya atau social supportnya mayoritasnya itu berperilaku yang tanda kutip amoral misalkan, maka dia akan berperilaku seperti itu. Banyak itu sudah terjadi di media sosial yang sampai minta maaf dan sebagainya. Dia secara satu one by one gitu, by one ini nggak berani. Tapi ketika dia sudah ada kelompok di belakangnya dia, wah itu kebarbarannya sudah ngalah-ngalahi yang lain itu, kan gitu. Sehingga faktor minoritas dan mayoritas juga dapat mempengaruhi dalam berperilaku seperti itu atau penyimpangan beragama. Orang misalkan menghina seseorang berbeda agama non muslim itu kan fitrahnya kan adalah salah karena menghina. Tapi ketika dia mendapat dukungan dari masyarakat yang mayoritas tersebut, muslim itu nggak apa-apa dihina, non muslim itu nggak apa-apa dihina, jangan dihina, dibunuh aja halal. Nah itu kan proses-proses seperti itulah yang nantinya akan memunculkan perilaku-perilaku yang menyeleweng dari ajaran agama itu sendiri sebenarnya, kan gitu. Ya kan tidak setuju dengan pendapatnya si A, maka dia karena dianggap misalkan menistakan agama, tapi perilaku counter yang dia lakukan atau perilaku pendukungnya dia itu malah berbuat yang berbeda jauh dengan itu, nah, kan tambah ngawur kan. Ya, artinya responnya juga kontraproduktif gitu. Kontraproduktif sekali. Ya. Nah, terus ada nggak kira-kira secara psikologi apa gitu, instrumen apa yang perlu kita cara bersama sehingga kita juga memiliki kesadaran bahwa mayoritarian itu sebenarnya kesadaran ketika itu dibangun menjadi sebuah kesadaran yang arogansi atau intimidatif terhadap seseorang itu justru menjadi hal yang merugikan bagi kelompok mayoritas itu sendiri. Nah, ada nggak instrumen psikologi yang kemudian bisa menjadi solusi untuk kita menjaga kewarasan kita dalam bermayoritas ini? Jadi kalau di psikologi itu khususnya di psikologi sosial itu kan ada yang disebut dengan in group dan out group kan seperti itu. Bagaimana seseorang itu bisa merasa nyaman ketika bersosialisasi dengan lingkungannya atau di circle-nya kalau bahasa sekarang. Nah itu ya agar kita mendapatkan efek dari mayoritas atau dari circle-nya kita itu efek positif, maka kita harus bisa menyeleksi circle mana yang memang benar-benar bisa membangun untuk diri kita. Seperti itu. Jangan sampai saat kita salah bergaul sehingga itu akan membuat perilaku kita akan terpengaruh dengan perilaku di circle kita. Kan seperti itu. Sama dengan yang di awal tadi munculnya bentuk teror radikalisme dan sebagainya karena dia merasa haus terkait dengan agama sehingga ya apapun informasi mengenai agama dia tampung, dia dapatkan semua. Dia tidak cross check apakah itu benar, apa itu salah dan sebagainya sehingga akan membentuk pribadinya dia menurut apa yang dia konsumsi kan seperti itu. Sama konsepnya dengan ketika dia berada di sebuah mayoritas ya bagaimana kita bisa membuat mayoritas tersebut bisa berdampak positif bagi diri kita.
Kalau kita tidak bisa merubah kelompok tersebut menjadi positif, ya minimal kita bisa merubah diri kita sendiri menjadi pribadi yang lebih positif, kan seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya, oke. Berarti kembali ke bagaimana kita mengisi atau kita berperan menjadi bagian kelompok tersebut ya. Karena kan ada juga orang yang berpendapat kalau saya berada di lingkungan yang yang dalam tanda kutip negatif, ketika saya berbuat positif juga menjadi sesuatu hal yang sia-sia gitu. Karena saya juga kalah secara secara konsensus atau secara berkelompok, saya kalah. Saya satu berbuat positif, yang lain negatif. Nah, itu berarti hal tersebut salah ya. Walaupun kita berada di lingkungan yang negatif, kita berbuat positif itu tidak sesuatu hal yang sia-sia. Atau bagaimana menurut? Tidak bisa, bukan hal yang sia-sia. Ya minimal kan dengan kita berperilaku positif, kita membiasakan diri kita berperilaku positif. Dan itu bisa membentengi kita dengan perilaku-perilaku negatif yang akan masuk dalam tubuh kita. Nah, itu yang mungkin sering kita tidak sadari. Kita secara pikiran atau secara kognitif kita mungkin tahu kalau itu berbuat baik itu juga memberi manfaat pada diri kita, tapi kesadaran secara yang kemudian menggerakkan itu yang mungkin perlu kita latih secara kontinu gitu ya. Kalau kita dalam konteks keimanan yang kemudian diselewengkan menjadi bentuk-bentuk fanatisme, terus paham radikalisme dan terorisme ini, apakah hal-hal tersebut itu bisa berpotensi menjadi ancaman untuk kita sebagai orang awam atau orang yang tidak tidak memiliki gangguan tertentu, atau hanya orang-orang yang punya ciri-ciri gangguan psikologis tertentu yang bisa bisa dipapar atau terpapar oleh paham-paham keimanan yang menyeleweng itu. Jadi jangan adanya kasuistik terorisme, radikalisme itu ketika kita tidak bisa mengekat atau memberi batasan bagi tubuh kita, bisa jadi itu akan mempengaruhi perilaku kita juga. Baik itu meskipun pribadi yang sehat, misalkan tanda kutip dan sebagainya, bisa juga akan terpengaruh dengan itu. Kenapa? Karena ketika sesuatu yang salah itu diulang-ulang dan kognitif kita bisa menerima hal tersebut, maka kita akan beranggapan bahwasanya perilaku yang salah itu menjadi suatu kebenaran. Ketika itu tidak ada yang memberi batasan bahwasanya itu memang salah, kan gitu. Orang gosip, misalkan kalau di pondok pesantren itu ya, orang gosip sudah tahu gosip itu merupakan hal yang tidak baik kan, dosa dan sebagainya. Tetapi masih dilakukan karena banyak orang yang beranggapan alah gosip itu nggak apa-apa, yang penting kan nggak diambil, kan seperti itu. Itu kan anggapan yang salah. Nah itu ketika dibiarkan itu akan berdampak pada hal yang lain juga, akan membuat bahasa Jawanya tuh ngenteng gitu, ngenteng alah mes kayak ngeneto ae gak apa-apa lah, kan seperti itu. Begitu juga dengan perilaku radikal seperti itu, alah harus tidak sweeping di bulan Ramadan, Allah sweeping itu bukan ajaran yang benar, itu dan sebagainya. Nah, itu kan perilaku yang salah, tapi kita mentoleransi perilaku tersebut dan membuat memasukkan perilaku tersebut dalam standar kita dan mengiyakan bahwasanya itu nggak apa-apa, bisa dimaafkan dan sebagainya. Padahal itu merupakan hal yang salah. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah memberikan batasan antara perilaku-perilaku yang radikal tersebut terhadap diri kita sendiri. Kita memberi batasan. Ya sudah, kalau radikal ya kalau salah ya salah. Menurut kita ya salah, sudah salah. Kita bisa menolak, ada penolakan dalam diri kita terkait dengan perilaku tersebut gitu loh.
Itu yang harus kita lakukan. Selain itu merupakan bentuk perilaku, bentuk dari keyakinan kita, dan juga itu tadi bisa menjadikan pertahanan diri bagi diri kita. Kan seperti Nah, itu. Ini hal yang ternyata penting kita memiliki kesadaran untuk menolak paham-paham seperti itu ya. Secara psikologis pun seperti yang Mas Mehmet jelaskan tadi, bahwa ketegasan sikap kita untuk menolak hal-hal yang berbau fanatisme yang kemudian nanti akan memiliki kecenderungan menjadi radikalis dan juga terorisme, itu perlu kita menegaskan dan mengikrarkan pada diri kita. Karena kalau kita lihat rilis dari data BNPT itu ternyata diaspora para kaum radikalis itu sudah sangat masif. Di BNPT itu merilis banyak sekali pendidikan yang kategorinya adalah pendidikan pertama bagi anak-anak kita, itu sudah terpapar oleh paham-paham radikalis. Mereka sudah mempunyai instrumen yang nantinya masuk lewat jalur pendidikan, yang mana jalur pendidikan itu kan jalur yang dalam penanaman ideologi dan lain sebagainya kan sangat powerful lah gitu. Ya. Nah, mungkin apa yang kemudian bisa kita sarankan untuk para orang tua misalnya, untuk bagaimana kemudian memberikan pemahaman dan memberikan batasan-batasan, kalau tadi yang disebutkan adalah memberikan batasan-batasan atau ketegasan sikap. Monggo. Ini hal yang bagus sekali ya. Artinya di sini ketika data yang disampaikan oleh Mas Arham itu terkait dengan tindakan radikal yang sudah sampai pada tahap masuk melalui pendidikan, bahkan pendidikan dasar ya, itu sudah terpaparkan seperti itu, kan hal-hal yang yang kronis yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Gitu. Kita bisa ya apa sih yang bisa kita lakukan, tanda kutip, secara psikologis? Yang perlu kita lakukan adalah jangan lupa bahwasanya pendidikan utama seorang anak itu adalah keluarga. Bagaimana support system dari keluarga itu bisa memang benar-benar menjadi benteng terhadap pemahaman dari anak terkait dengan agama itu sendiri. Sehingga kalau makalahnya orang Arab itu kan mengatakan madrasatul ula, kan seperti itu. Ibu itu merupakan madrasah atau pendidikan pertama bagi anak. Maka agar anaknya bisa atau terbentengi dan itu, maka peranan orang tua khususnya ibu ini sangat berperan terhadap proses tumbuh kembangnya anak, terkait baik itu tumbuh kembang fisik maupun dalam hal kognitifnya anak. Sehingga support sistemnya dalam hal ini keluarga sangat memiliki peranan untuk membatasi, memberikan penjelasan beragama yang baik itu seperti apa, gitu. Oke. Lantas kan tentunya kita sebagai orang psikologi kan mempelajari terkait dengan perubahan perilaku. Dan menurut Prof. Hamdi Muluk, itu kecenderungan orang yang memiliki mempunyai kecenderungan untuk menjadi simpatisan, itu kan ada perubahan perilaku yang diiringi seperti orang yang kemudian dulunya itu dia menganggap hal-hal yang sifatnya itu bisa ditolerir secara kemasyarakatan, terus kemudian kaku dalam menilai sesuatu perilaku yang bersifat keagamaan. Misalnya ketika dia mulai terpapar, itu dia akan menganggap bahwa masyarakat di sekitarnya itu berbuat salah. Nah, perilaku-perilaku yang seperti itu kan tampak. Nah,
bagaimana yang harus dilakukan oleh orang tua ketika melihat anaknya sudah mulai memiliki kecenderungan berperilaku yang sifatnya itu mengarah pada faham-faham fanatisme agama, atau dia mulai mempunyai pretensi untuk menjadi simpatisan dari kelompok-kelompok radikalis. Nah, untuk orang tua yang memiliki anak seperti itu, saran kita sebagai psikolog mungkin apa yang harus kita lakukan? Tentunya sebelum menginjak pada modifikasi perilaku, kita harus melakukan yang disebut dengan konseling dulu kan, seperti itu. Kita harus cari tahu dulu akar penyebabnya itu seperti apa. Dengan kaulan karimah, dengan ngobrol yang enak, sehingga ketika anak itu sudah memiliki kepercayaan, memiliki trust atau kepercayaan terhadap orang tua, maka dia akan mengeluarkan semua apa yang ada di unek-uneknya dia, atau apa yang dia alami, dia akan pasti fair gitu, akan terbuka gitu loh. Sama dengan pada proses konseling kan seperti itu, antara klien dengan konselor itu jangan harus sama-sama memiliki kepercayaan. Nah, itu yang menjadi yang bisa kita lakukan pertama kali dengan munculnya indikasi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh anak. Berarti sebagai orang tua kita bisa mengobrolkan dengan anak. Kita ajak duduk bareng, ajak ngobrol santai dengan anak, kira-kira apa kesehariannya dia yang dia alami, kemudian apa pemahamannya dia terkait dengan perilaku tersebut, kenapa melakukan perilaku tersebut, lebih jauh lagi apa yang diharapkan anak tersebut ketika dia melakukan perilaku tersebut dan sebagainya. Nah, itu dengan menggali informasi-informasi yang sangat penting seperti itu, maka kita bisa menentukan tindakan preventif apa yang bisa kita berikan pada anak tersebut di kemudian hari. Seperti itu. Jadi tetap kita harus tahu dulu penyebabnya seperti apa. Mungkin dia berperilaku seperti itu karena terpengaruh oleh teman bermainnya dia misalkan dan sebagainya. Oke, dengan seperti itu maka kita bisa membuat atau men-setting interaksi anak tersebut agar tidak lagi berinteraksi dengan temannya tersebut misalkan. Tapi tentunya dengan tindakan-tindakan yang jangan ekstrim juga kan, sebetulnya artinya dengan tindakan-tindakan yang baik, dengan ajak ngobrol, dialog dan sebagainya lah. Seperti itu. Oke, berarti langkah awalnya adalah membangun kedekatan dengan anak, dengan komunikasi yang baik, terus membangun rasa kepercayaan anak dengan orang tua ini, ya. Terus kemudian kita mulai masuk dalam itu tadi ya, bagaimana kemudian paham itu masuk dalam diri si anak itu, apa saja faktornya dan sebagainya. Oke. Apakah psikolog punya peranan penting untuk ketika kasusnya misalnya diidentifikasi orang tua, anak saya ini sepertinya sudah mulai terpapar gitu. Timbul gejala seperti itu gitu ya. Ya, terus apakah kemudian orang tua ketika meminta bantuan psikolog itu, apakah itu hal yang sudah benar gitu jalurnya, atau ada hal lain yang bisa ditempuh? Kalau menurut Mas Mehmet, apakah psikolog juga punya kompetensi untuk menangani hal-hal kasus-kasus seperti itu? Nah, ini ya berbicara praktisnya ya. Jadi seorang psikolog kan memang khususnya di lingkungan HIMSI itu kan di himnenya sudah dijelaskan berbakti pada nusa dan bangsa. Artinya psikolog ini kan memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam ranah psikologisnya. Seperti itu. Ranah psikologis kan macamnya banyak. Ada yang bentuk interaksinya, ada yang bentuk perilakunya, ada yang bentuk pemahamannya, kognitifnya dan sebagainya. Sehingga ketika kasuistik seperti yang dijelaskan Mas Arham tadi, si orang tua kemudian dia mengkonsultasikan kasus tersebut pada psikolog, itu merupakan tindakan-tindakan yang boleh-boleh saja, dan itu menurut pribadi saya itu merupakan hal yang tepat. Kenapa? Dengan dikonsultasikan kepada psikolog sehingga
sudah memang pada jalurnya. Artinya psikolog itu kan memang dididik untuk bagaimana kita memiliki kepekaan dan bagaimana kita bisa memahami pola perilaku seseorang itu penyebabnya dari mana. Sehingga dengan kita memahami penyebabnya seperti apa, maka kita bisa menentukan tindakan preventif atau bahasa kerennya itu adalah asesmen yang tepat untuk perilaku tersebut itu seperti apa. Kan gitu. Kan nggak semua tindakan itu bisa diselesaikan melalui modifikasi perilaku. Nggak semua perilaku itu selesai dengan dilakukannya psikoterapi misalkan dan sebagainya. Itu kan pemberian asesmen yang tepat itu harus berdasarkan pada akar permasalahan yang benar-benar kita pahami. Sehingga ya memang psikolog pendidikannya memang diajarkan untuk itu. Jadinya menurut saya pribadi ya sangat tepat apa yang dilakukan oleh seorang ibu tersebut mengkonsultasikan keadaan atau perilaku yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Oke, berarti dalam hal ini profesi psikolog juga mempunyai kontribusi atau peranan penting ya dalam melakukan deradikalisasi dan lain sebagainya. Ya. Dan tentunya psikolog ketika menghadapi problem seperti ini, saya pikir semua psikolog akan terbuka bekerja sama misalnya dengan pemuka agama yang dianggap mampu dalam memberikan pemahaman agama yang benar dan meluruskan pemahaman keberagamaan yang tadi menyeleweng seperti orang yang bersimpati pada gerakan radikalisme dan terorisme itu tadi ya. Okay. Dan saya tambahkan Mas Aram, sehingga peranan psikolog sendiri pada perilaku-perilaku yang menyeleweng atau radikalisme ini bukan hanya sebagai pengobat, tapi juga sebagai bentuk dari pencegahan. Oke. Ya, bisa si peran psikolog ini bisa menjadi sebuah pencegah agar perilaku tersebut tidak muncul di kemudian hari. Bukan kalau kita kan memandangkan psikolog itu kan hanya mengobati di sebelumnya. Enggak sesimpel itu. Kita bisa memberikan pelayanan yang lebih dari itu dengan adanya pencegahan terhadap munculnya tindakan-tindakan yang seperti itu. Ketika sudah diindikasi akan mengarah kepada itu perilaku-perilaku yang radikal, maka psikolog itu akan memberikan porsinya untuk mencegah agar perilaku itu tidak muncul. Nah, seperti itu. Oke. Berarti psikologi juga punya instrumen untuk mendeteksi bagaimana kemudian potensi radikalisme itu masuk dalam setting lingkungan tertentu ya. Ya, benar-benar sekali. Dan yang paling umum diketahui itu kan perilaku radikal itu bisa muncul atau terindikasi perilaku radikal itu ketika memunculkan perilaku yang antisosial misalkan. Nah, itu ketika membatasi interaksi seseorang tersebut hanya pada orang-orang yang ya dianggapnya sejalan dari sekelompoknya gitu aja. Sekelompok gitu, itu bisa menjadi indikasi juga seperti itu. Oke. Mungkin untuk mengakhiri sesi karena sebenarnya sangat banyak sekali yang menarik untuk kita diskusikan, tapi kita terbatas dengan waktu. Iya. Sebenarnya lebih enak lagi ketika di warung kopi dengan ngopi santai gitu ya, Mas. Ya betul. Saya sudah merindukan masa-masa itu, Mas. Iya. Semoga saja kita diberikan kesempatan untuk ketemu langsung dan ngobrol di satu tempat, kita ngopi dan nanti hasil obrolan itu kita bisa dokumentasikan dan kita share. Ya, mungkin untuk mengakhiri sesi kali ini ada satu pertanyaan yang mungkin yang mungkin penting untuk kita bahas ketika fenomena atau hal-hal seperti terorisme, radikalisme atau fanatisme itu menjadi sesuatu yang
menyimpang dalam konteks keimanan kita, bagaimana seorang psikolog atau kita yang mendalami ilmu psikologi itu memberikan saran kepada orang-orang, pada masyarakat untuk kemudian menjaga anak-anak kita dari faham-faham tersebut. Monggo. Ya, ini sekaligus apa istilahnya itu apa namanya, bukan wasiat ya, apa pengingatlah bagi diri kita sendiri ya, bagi saya sendiri khususnya. Saya mengutip di salah satu ayat dan akan itu ada yang disebut dengan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi bagaimana kita diwajibkan untuk menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita dari api neraka. Nah, penggambaran api neraka di sini akan bisa dimaknakan sebagai perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, perilaku-perilaku yang bertentangan dengan agama kita. Sehingga peranan keluarga di sini sangat menentukan terkait dengan peningkatan keimanan seseorang, terkait dengan pelestarian perilaku yang positif bagi keluarganya, seperti itu. Sehingga iya, kalau ingin melihat generasi bangsa yang bagus, maka bentuklah keluarga yang bagus, kan seperti itu. Karena keluarga adalah tempat pertama kali manusia melakukan interaksi dengan organ atau manusia yang lain, seperti itu. Oke, terima kasih. Dan saya juga mempertebal dari statement Mas Mehmet tadi bahwa di semua peradaban dan peradaban apapun itu memang dimulai dari keluarga. Bagaimana keluarga itu dibangun secara baik, maka dengan secara otomatis peradaban di tempat tersebut akan terselenggara dengan baik juga. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu kita dan semoga kita mempunyai kesempatan lain untuk kita kemudian berdiskusi tentang banyak hal, dan mungkin teman-teman dan sahabat Meta Jiwa ketika ingin langsung berkonsultasi atau mungkin membutuhkan bantuan psikologi langsung oleh Mas Mehmet, karena beliau ini juga selain menjadi dosen dan psikolog, beliau ini juga entrepreneur karena beliau sekarang menjadi direktur ya di Biro Bantuan Psikologi yang bernama Smart Community ya, Biro Psikologi Smart Community. Nah, ini nanti sahabat Meta Jiwa kalau membutuhkan bantuan psikologi bisa menghubungi beliau yang berkantor di Jalan Tengku Pelabuhan Ratu, Arjosari, Blimbing, Kota Malang. Dan nanti di kolom deskripsi akan kami cantumkan untuk alamat IG atau kontak person beliau yang bisa dihubungi ketika sahabat Meta Jiwa membutuhkan bantuan layanan psikologi. Mungkin itu yang bisa kami persembahkan untuk teman-teman, dan semoga tayangan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan saya tidak menyimpulkan diskusi ini karena saya khawatir ketika menyimpulkan diskusi ini akan mengurangi banyak esensi yang bisa kita petik dari obrolan ini. Dan jika ada salah-salah kata dan hal-hal yang buruk dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.